Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. والذي نفسي بيده لقد أمرت أن آمر في الحطاب ثم آمر بالصلاة ثم أذن ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق sallallahu alaihi wasallam. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. Ini ada faedah, Saudara. Sahabat Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis shalah wan nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan fi janibil masjid. Hadis 388. Sudah qomat, tidak tahunya Nabi sedang berbicara dengan seseorang di samping masjid. Fama qama ila sholati hatta namal qaum. Akhirnya Nabi tidak jadi, atau orang-orang tidak jadi sholat sampai yang nunggu tuh jamaah ngantuk-ngantuk di masjid. Ini sholat isya. Ini bukti bahwasanya terkadang sholat itu tidak bisa dilakukan di awal waktu, dan itu tidak mengurangi fadilah sholat di awal waktu. Nah, ini Nabi qomat sudah, muazzinnya sudah qomat di awal waktu. Tidak tahunya Nabi lagi ada urusan. Nah, Nabi lagi ada urusan di masjid, di samping masjid. Yunaji itu yatakallam, sedang berbicara berduaan dengan seseorang. Akhirnya tidak jadi sholat sampai jamaah nunggu ngantuk-ngantuk. Jadi bukan pengertian sholat awal waktu itu azan langsung qomat langsung sholat, tidak. Ya kalau dekati gawe lah azan bagus daripada lalai langsung sholat. Tapi kalau misalkan lagi taklim, lagi ada majlis, udah harus. Sekarang kan bunyi azan langsung noleh ke jam kalau. Bunyi jam itu langsung noleh ke jam kalau. Ustadznya paksa berhenti pokoknya. Jadi bukan artinya azan harus langsung sholat kita dapat fadilah awal waktu. Setengah jam setelah azan kita baru sholat hilang fadilah awal waktu, tidak. Dilihat dulu setengah jam itu diisi dengan apa. Kalau setengah jam itu diisi dengan kajian ilmu, dengan sholawat, dengan baca Al-Quran misalkan, tidak apa, tetap itu sholat di awal waktu.
Tapi kalau setengah jam tadi lalai, itu baru bukan sholat di awal waktu. Itu hadis pertama. Kemudian termasuk keutamaan pentingnya sholat isya berjamaah, Nabi sampai di sini. Kata Nabi, aku ini pengen ketika sholat isya dikumandangkan atau qomat sholat isya, aku suruh orang untuk gantikan aku jadi imam. Kata Nabi, aku ajak pemuda-pemuda yang kuat bawa kayu bakar ke rumah orang-orang yang tidak mau sholat isya, kata Nabi Muhammad, dan aku bakar rumahnya. Ya, saking apa? Saking penting sholat isya. Jadi termasuk tanda orang munafik di zaman Nabi, mereka tidak hadir sholat isya. Jadi rumah yang ingin dibakar sama Nabi ini, itu adalah rumah-rumah orang munafik. Kenapa? Karena mereka tidak sholat isya bersama Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Karena tadi kalau kita baca di sejarah atau di hadis-hadis yang lain, memang Nabi itu keseringan sholat isya-nya agak mundur. Ya, agak malam dikit. Bukan azan langsung sholat, tidak. Makanya di mazhab Abu Hanifah, afdol sholat isya itu thuluthul lail. Ketika di tengah malam, itu afdol di mazhab Abu Hanifah. Karena memang dari fi'lun Nabi, adat Nabi, kebiasaan Nabi, itu sholat isyanya agak mundur. Jadi makanya kata Nabi, tanda orang, kalau orang munafik, lemak tidur di rumah, daripada nunggu sholat. Tapi kalau sahabat, mereka rela tidur di masjid sambil ngantuk-ngantuk, nunggu Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sholat isya penting. Tanda orang itu ada munafik atau tidak, dia rajin sholat isya bil khusus berjamaah di musalla atau di masjid. Kata Nabi, kalau misalkan aku dibolehkan, aku pengen bakar rumah orang-orang yang tidak hadir sholat isya, kata Nabi besar Muhammad SAW. Naam, betul. Sallallahu alaihi wasallam. Al-mat'unu wal ghalibu wasahibul mahdi hadni wasahidu fi sabilillahi wa baqi hadisi taqaddam. Kata Nabi, bainama rajulun yamshi bi tariq, ada satu orang jalan, lagi jalan tengah jalan, wajada ghusna syaukin ala tariq fa akharahu. Dia mendapatkan di tengah jalan itu duri. Akhir duri tadi disingkirkan sama dia. Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Tak taunya perbuatan sepele itu sebab dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan galak nyepelehkan amal baik. Jangan la tastasghir ya ta'ah. Jangan. Sekecil apapun itu amal, kalau itu amal baik kita lakukan. Tak taunya itu tempat kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ceritanya kan. Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi itu termasuk sebab beliau diangkat makamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di jalan nemu lafzul jalalah. Di jalan nemu lafzul jalalah. Tulisan Allah atau bismillah. Diambil sama beliau, punya duit cuman istilahnya berapa ribu cuma. Buat beli minyak wangi. Dibeli sama dia minyak wangi. Tadi nama Allah tadi lafzul jalalah dibersihkan, dikasih wangi-wangian, disimpan di tempat yang mulia. Mimpi malamnya. Mimpi mendengar hatif. Hatif itu suara tanpa ada orangnya. Ya Bishr, wahai Bishr, sebagaimana kau mengangkat nama kami, kami angkat namamu, kata Allah. Sebagaimana kau mengangkat nama kami, kama tayyabta ismi, kau mengharumkan wangaku, tayyabna ismaka fid dunya wal akhirah. Kami akan harumkan namamu di dunia dan di akhirat. Sepele, nemu kertas ada lafzul jalalah di pinggir jalan, diambil sebab
makomnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyepelehkan. Siapa yang tidak tahu Bishr al-Hafi? Di kitab tasawuf disebutkan terus Bishr al-Hafi, qala Bishr al-Hafi. Nasihatnya sampai akhir kiamat nanti didengar sama setiap orang yang belajar tasawuf. Kalau udah namanya di dunia harum, pasti namanya di akhirat juga harum. Ini baru di dunia namanya sudah harum, diharumkan sama Allah, apalagi di akhirat nanti. Sebabnya bukan puasa tiap hari, bukan sholat ribuan rakaat di malam hari, bukan sedekah triliunan, bukan, tapi sebab diangkat karena lihat nama Allah di bawah, diambil sama dia, disimpan di tempat yang mulia. Sepele kan? Sepele. Makanya jangan menyepelehkan amal baik. Tak tahunya di situ tempat kita diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, jangan. Ini kata Nabi. Lagi jalan, wajada ghusna syaukin, di tengah jalan nemu duri. Akhirnya durinya kata Nabi, sama orang tadi dipinggirkan. Jangan sampai ada yang keinjak duri. Disyukuri atau Allah mengucapkan terima kasih atas perbuatannya dengan mengampuni dosanya. Dosanya diampuni. Tidak tahu sebanyak apa dosanya dia. Diampuni dengan minggirkan duri yang ada di jalan supaya tidak diinjak sama makhluk manusia muslim yang lain. Jadi amal baik sekecil apapun jangan disepelehkan. Begitu juga maksiat sekecil apapun jangan disepelehkan. Belum tahu nanti maksiat kecil itu sebab murka Allah kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah. An Anasin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam walau ya'lamuna ma fihi ma la atawhuma walau habwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani taqabban fillahi jatama'a alaihi wa tafarraqan alaihi wa rajulun talabathu dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu wa rajulun dzakarallaha khaliyan faqadat ainahu. Hasbuk. Wa anhu radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala ila masjid wa ra'a a'adallahu lahu nuzulahu min al-jannati kullama wada aw ra'a. Kelas? An Abdullah bin Malik bin Bukhari rajul min al-Azdi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajul faqala uqimatis shalah yusalli rak'atayn falamma sharafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabihin nas faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha arba'a
Hasbuk.